Selamat datang di Sekat Pendapat. Yesus menjadi pusat guncangan dalam perdebatan panas yang tak biasa ketika mualaf Jesslyn Thea Lestari berhadapan langsung dengan pendeta Ezra Soru. Satu pertanyaan sederhana, namun menghantam dasar keyakinan pun dilontarkan tanpa ragu. Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa ia merasakan haus dan lapar? Bukankah itu sifat yang sama seperti manusia sebagai ciptaan, bukan sang pencipta? Pertanyaan ini bukan sekadar pemantik diskusi, tetapi ujian besar bagi konsistensi iman. Adu dalil pun terjadi, emosi memanas, dan audiens dipaksa memilih, bertahan pada doktrin atau berani menghadapi logika yang sulit dihindari. Ada banyak pendapat atau pandangan yang mengatakan bahwa orang Kristen itu menjadikan Yesus menjadi Tuhan atau mengangkat Yesus menjadi Tuhan. Saudara-saudara, orang Kristen tidak pernah berpikir dan tidak sebodoh itu untuk menganggap bahwa seorang manusia bisa jadi Tuhan. Dan namanya seorang manusia sampai kapanpun dia tidak bisa menjadi Tuhan. Yang dipercaya oleh orang Kristen sebenarnya adalah bahwa Tuhan atau Allah itu menjelma menjadi manusia. Dan itulah yang dipercaya oleh orang Kristen, Allah menjelma menjadi manusia yang lahir di dalam apa yang kami rayakan sebagai peristiwa Natal. Jadi saudara-saudara, kalau manusia jadi Allah, jadi Tuhan, tidak bisa. Tapi kalau Tuhan jadi manusia, Allah jadi manusia, tidak ada yang mustahil. Pada waktu pemberitaan tentang kelahiran Yesus dari malaikat kepada Maria, maka Maria bertanya bagaimana itu mungkin karena dia belum bersuami, bagaimana dia bisa hamil lalu melahirkan seorang anak. Lalu malaikat menjawab kepada dia, bagi manusia itu mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jadi kalau Allah mau jadi manusia, tidak ada kesulitan apapun. Nah, tetapi saudara, Allah ini mempunyai satu sifat. Sifatnya adalah sifat tidak berubah. Jadi Allah tidak bisa berubah, Allah tidak bisa stop jadi Allah, Allah tidak bisa berhenti jadi Allah, Allah tidak bisa pensiun jadi Allah. Artinya adalah sekali Allah tetap selamanya adalah Allah. Tetapi iman Kristen percaya bahwa Allah itu mau menjadi manusia. Kalau Allah mau menjadi manusia, tapi karena Allah punya sifat yang tidak berubah, maka biarpun Allah menjadi manusia, dia tidak pernah bisa berhenti jadi Allah. Kalau begitu di dalam peristiwa yang disebut sebagai inkarnasi itu, atau penjelmaan itu, sesungguhnya Allah tidak melepaskan kealahannya sama sekali, tapi dia justru mengambil kemanusiaan, atau dia mengambil hakikat manusia. Jadi waktu dia mengambil hakikat manusia, sekarang dia jadi manusia sungguh-sungguh seperti kita. Tapi karena kealahannya tidak hilang, dia tetap adalah Allah. Kalau begitu maka dia adalah Allah, tapi juga dia manusia. Jadi Yesus Kristus yang dipercayai oleh orang Kristen itu adalah satu pribadi yang unik. Dia adalah Allah sekaligus manusia, atau biasa di dalam kekristenan disebut sebagai Allah yang sejati, manusia yang sejati, atau Allah yang sempurna, manusia yang sempurna. Nah, tetapi saudara-saudara, dua hakikat ini, yaitu hakikat Allah dan hakikat manusia, mereka bersatunya dalam satu pribadi. Dan satu pribadi itu mempunyai satu kesadaran. Karena itu maka tidak bisa dua kesadaran ini muncul bersamaan dalam satu pribadi. Artinya tidak mungkin kealahan dan kemanusiaan itu muncul bersamaan. Karena itu kadang-kadang kita bisa melihat bahwa kealahan Yesus itu nampak melalui kata-katanya, atau melalui perbuatannya, atau melalui tindakan-tindakannya. Tapi kadang-kadang kemanusiaan juga nampak melalui kata-katanya atau tindakan-tindakan perbuatan-perbuatannya. Maka di sini orang Kristen harus bisa melihat dalam kitab sucinya kapan Yesus berkata-kata sebagai Allah dan kapan-kapan dia berkata-kata sebagai manusia. Kapan dia bertindak sebagai Allah, kapan dia bertindak sebagai manusia. Kapan dia berbicara atau menyatakan sesuatu sebagai Allah, dan kapan dia berbicara atau menyatakan sesuatu sebagai manusia. Kapan sifat Allahnya muncul, kapan sifat manusianya muncul. Nah, ini adalah keunikan dari iman Kristen. Nah, karena itu saudara-saudara, maka misalnya kata-kata kalau Yesus dikatakan dia menghardik danau, hei badai diam tenanglah, itu kealahannya. Tidak ada kemanusiaan bisa meredukan badai. Pada waktu Yesus, orang lumpuh dibawa kepada Yesus, waktu Yesus melihat dia bilang, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Siapa yang bisa ampuni dosa kalau bukan Allah? Manusia biasa tidak mungkin mengampuni dosa. Tapi Yesus bilang, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Bahkan dia juga berkata,
di dalam dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Itu pasti kealahannya. Dia juga berkata bahwa anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Berarti yang buat hari Sabat itu adalah Tuhan. Yang buat hari Sabat itu adalah Allah. Tapi kalau dia katakan Tuhan atas hari Sabat, ini pasti dia berbicara sebagai Tuhan. Tapi kita juga membaca di dalam fakta kitab suci, kadang-kadang Yesus lapar, kadang-kadang Yesus haus, kadang-kadang dia capek, dia perlu tidur, dia nangis dan lain sebagainya. Ini menunjukkan dia manusia. Dia lahir, dia mati, itu menunjukkan kemanusiaannya. Maka di sini ada hal-hal, ada kata-kata, sifat-sifat, tindakan-tindakan Yesus yang menunjukkan kealahan. Ada kata-kata, perbuatan-perbuatan atau sifat-sifat Yesus yang menunjukkan dia adalah manusia. Nah, kata-kata atau hal-hal yang membuktikan Yesus ini Allah tidak boleh dipakai sebagai bukti bahwa dia bukan manusia. Dan hal-hal yang membuktikan bahwa dia manusia tidak boleh dipakai untuk membuktikan bahwa dia bukan Allah. Saya pernah memberikan ilustrasi bahwa saya adalah seorang pendeta. Tapi biarpun saya seorang pendeta, saya juga adalah pemain pingpong. Ya. Saya pemain pingpong, saya juga pendeta. Karena saya pendeta, saya bisa berpenampilan seperti seorang pendeta. Saya pakai toga, atau saya melakukan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pendeta. Misalnya, saya memakamkan orang, atau saya memimpin perjamuan kudus, atau saya menikahkan orang. Itu adalah tindakan-tindakan saya sebagai pendeta. Tapi sebagai seorang pemain pingpong, saya juga bisa berpenampilan seperti seorang pemain pingpong. Saya bisa bawa bat, saya bisa bawa bola pingpong, saya bisa bersikap atau juga bergerak-gerik seperti seorang pemain pingpong. Nah, pada waktu saudara melihat saya berpenampilan sebagai seorang pendeta, saudara tidak bisa, wah dia berpenampilan seperti pendeta. Kalau begitu dia bukan pemain pingpong. Atau kalau saudara lihat saya bawa bat, bawa bola pingpong, loh dia kok berpenampilan seperti pemain pingpong, pasti bukan pendeta. Tidak bisa. Saudara membuat kesalahan kalau demikian. Karena saudara memakai apa yang menunjukkan saya pemain pingpong untuk membuktikan saya bukan pendeta. Saudara memakai apa yang membuktikan saya pendeta untuk menyatakan bahwa saya bukan pemain pingpong. Itu salah. Karena itu saudara, hal yang sama juga terjadi pada Yesus. Jangan mempergunakan hal-hal yang menunjukkan kealahan Yesus untuk membuktikan bahwa dia bukan manusia. Jangan juga memakai hal-hal yang membuktikan bahwa Yesus itu manusia untuk menyatakan bahwa dia bukan Allah. Nah, kebanyakan salah paham terhadap iman Kristen di sini. Iman Kristen dengan mantap bisa menjawab semua keberatan terhadap kealahan Yesus dengan menyatakan bahwa hal-hal yang seringkali dipakai untuk menunjukkan bahwa Yesus bukan Allah sebenarnya hanya membuktikan bahwa dia adalah manusia. Nah, dengan prinsip seperti ini saudara, sebenarnya kita bisa menjawab semua pertanyaan yang saudara ajukan ini. Misalnya, waktu Yesus mengatakan Eli, Eli lama sabachthani, apakah itu membuktikan bahwa dia bukan Allah? Gampang saja. Itu bukan membuktikan dia bukan Allah, tapi membuktikan bahwa dia adalah manusia. Karena saat itu dia ada dalam posisi manusia dan dia menyapa Allah sebagai ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalau saudara keberatan, kalau dia Allah, mengapa dia harus menyapa Sang Bapa sebagai Allah? Orang Kristen percaya Tritunggal. Orang Kristen percaya Tritunggal dan tiga pribadi ini ya mempunyai satu hakikat, yakni Allah. Dan kalau di dalam kalimat Yesus di kayu salib, Eli, Eli lama sabachthani, dia menyapa Allah, dia menyapa Bapa sebagai Allah. Kalau saudara membaca Alkitab di dalam Ibrani 1 ayat 8, saudara akan temukan di sana bahwa tentang anak, sebenarnya adalah kepada anak, terjemahan yang lebih tepat. Kepada anak, ia, Bapa berkata, tahtamu ya Allah. Berarti Bapa berbicara kepada anak, ya Allah. Jadi kalau Bapa bisa bicara kepada anak, ya Allah, maka apa anehnya kalau anak bicara kepada Bapa, ya Allah. Itu bukan sesuatu yang aneh dalam iman Kristen. Karena itu, karena apa saudara? Karena masing-masing pribadi itu mempunyai hakikat yang sama, yaitu Allah. Kalau saudara tanya, Yesus kok bisa menangis? Yesus kok bisa haus? Jawabnya simpel. Yang nangis, yang haus itu adalah kemanusiaannya. Tapi itu tidak membuktikan bahwa dia bukan Allah. Yesus tidak tahu hari kiamat. Di dalam Matius 24 ayat 36 dia berkata, tentang hari dan saat itu tidak seorang pun tahu. Malaikat pun tidak, anak pun tidak, hanya Bapa. Kalau Yesus itu Tuhan, mengapa dia tidak tahu? Waktu itu dia bicara dalam kapasitas sebagai manusia. Kalau dia bicara sebagai kapasitas sebagai Tuhan, dia pasti tahu. Muridnya yang paling dekat dengan dia, Simon Petrus, dalam Yohanes 21, ketika Yesus menanyakan kasihnya, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Lalu Petrus menjawab,
Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu aku mengasihi engkau. Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Kalau menyoroti kealahan atau ketuhanannya, dia tahu segala sesuatu. Tapi kalau bicara kemanusiaannya, dia memang tidak tahu. Ya. Lalu saudara, kalau dikatakan Yesus adalah Tuhan, kenapa dia harus berdoa lagi? Gampang jawabnya. Waktu dia berdoa dalam kapasitas sebagai manusia. Nah, karena itu saudara, saya melihat banyak pertanyaan yang model seperti ini, itu sebenarnya hanya menunjukkan kemanusiaan untuk membuktikan bahwa dia bukan Allah. Itu salah. Hal-hal yang saudara ungkapkan itu hanya menunjukkan Yesus adalah manusia, tapi tidak membuktikan dia bukan Allah. Kitab suci membicarakan dua, karena itu orang Kristen percaya Yesus adalah Allah dan juga adalah manusia. Ya, itu jawabannya. Suatu ketika Yesus bersama ke-12 muridnya ya, itu jauh-jauh dari Betania, dia kondisinya lapar, dia keluar dari kota Betania, dia kondisi berjalan, dia kondisinya lapar. Namun lapar ini sesungguhnya kan sifat muhal, sifat kemanusiaan, muhal dari ketuhanan maksudnya. Kalau Tuhan itu muhal, lapar, muhal itu tidak mungkin, ya, atau mustahil. Lapar. Jadi kalau Yesus di sini disebut sebagai lapar, misalnya konteks Yesus di sini kan Tuhan ya. Kalau saya bacakan begini, kurang lebih. Keesokan harinya, sesudah Tuhan dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Tuhan merasa lapar. Nah ini, kalau kita membaca ayat ini, lalu kita tidak terketuk hati kita untuk menerima hidayah Islam, kebangetan banget. Itu yang pertama. Yesus itu mustahil dia Tuhan karena dia lapar. Sesungguhnya Tuhan itu tidak pernah lapar. Di sini Yesus lapar, berarti Yesus bukan Tuhan. Oke. Kemudian Yesus dari jauh ia melihat pohon ara yang sedang berdaun, sudah berdaun. Dia daunnya lebat. Tapi tadi itu begitu didekati oleh Yesus, Yesus kan, ayo ngajak para muridnya, ayo kita makan ke sana. Kita akan makan besar. Kita akan makan bersama-sama. Kita lapar nih. Habis ini kan kita akan kenyang. Begitu didekati pohon itu dari kejauhan, begitu capeknya Yesus ya dari jauh dengan semangatnya dia, ternyata cuman isinya daun doang. Di situ nggak ada, Cici tadi bilang nggak ada biji ya, nggak ada bunga juga. Itu nggak ada bunga juga ya. Berarti cuma daun saja. Betul. Lalu di situ Yesus baru ingat ternyata, oh iya, ini bukan musim buah ara. Ini sedang tidak musim. Jadi memang wajar kalau tidak berbuah. Jadi Yesus di sini satu tertipu, dua lupa, ya tertipu atau lupa. Konteksnya seperti itu. Nah, Tuhan itu tidak pernah lupa. Di sini Yesus lupa musim, berarti ya Yesus bukan Tuhan. Ya. Yang kedua, Yesus harusnya kalau dia Tuhan, dari kejauhan dia sudah melihat itu. Wahai murid-murid, tidak usah dekat itu, deng DP pohon, gitu kan? Cukuplah kita di sini, kita akan cari pohon yang lain. Itu pohon tidak ada buahnya. Di sini Yesus justru dari kejauhan dia menganggap itu pohon ada buahnya. Berarti Yesus bukan Tuhan, karena Yesus tidak maha tahu. Itu dia konteksnya. Kemudian setelah itu namanya orang lapar. Orang lapar itu berpotensi untuk emosi. Lalu dia marah. Marahnya bukan kepada apapun, tapi marahnya ini ada satu anomali. Apa itu? Dia marah kepada pohon. Yang pohon itu tidak salah apa-apa loh. Betul. Dan sebenarnya Yesus sadar pohon itu tidak salah karena memang bukan musimnya untuk berbuah. Betul. Harusnya Yesus berhenti saat sudah mengetahuinya. Tapi alih-alih berhenti malahan dia meluapkan emosi dan istilahnya kalau di sini terlihat seperti mengutuk ya. Soalnya dia sudah mengatakan selama-lamanya udah gak akan ada orang satupun yang makan dari pohon ara. Padahal sebenarnya istilahnya ini juga hanya sebuah pohon yang memang tidak sedang pada musimnya.
Ya. yang kebetulan bertemu dengan Yesus yang dalam kondisi lapar. Ya. Tapi kenapa alih-alih Yesus menunjukkan memang dirinya, atau memang Yesus pada dasarnya diakui sebagai Tuhan, alih-alih dia bertindak sebagai Tuhan, malah dia menunjukkan 100% kemanusiaan. Dari merasa lapar, habis itu tidak mengetahui apakah pohon itu berbuah atau tidak, ketiga melupakan pohon itu memang tidak bisa berbuah, dan keempat sudah dia ingat kembali pohon itu memang tidak bisa berbuah, malah dia marah. Harusnya jika dia sudah sadar, sudah berhenti. Tapi kayak ini menunjukkan sifat bahwa Yesus itu memang bukan Tuhan di sini konteksnya. Hanya manusia biasa. Kalau misalnya dia Tuhan, apa yang harusnya dia lakukan ketika mendapati pohon ini tidak ada buahnya? Pohon berbuah. Harus berbuah karena dia adalah Tuhan, dan Tuhan dianggap Tuhan lapar seperti yang dikatakan. Kalau Tuhan lapar, dia perintahkan pohon emang bisa menentang. Berarti di sini pohon lebih kuat dibanding Tuhan. Karena pohon saja tidak tunduk. Yesus selayaknya begini. Wahai pohon, hari ini kami akan makan besar bersama murid-murid kami. Engkau harus berbuah. Berbuahlah hai pohon ara. Celing. Lalu pohon ara berbuah. Harusnya kayak begitu kan ya? Iya. Dari sini jelas sekali. Wahai saudara kami, kaum muslimin yang telah murtad masuk Kristen, terutama sahabat-sahabat saya secara pribadi yang masuk Kristen karena jalur pernikahan dan lain sebagainya. Untuk saudara-saudara kami, tetangga-tetangga kami yang dulu Islam terus kemudian ikut suami masuk Kristen, anaknya 3, anaknya 4 ikut ke gereja semua. Tolong mari kita belajar bersama-sama. Kembalilah pulang kepada Islam. Kita pelajari Bible ini dengan sebaik-baiknya. Karena banyak saudara kita Kristen juga yang tidak baca Bible ini. Umat Islam justru banyak yang baca Bible ini. Mari kita selami ayat-ayat semacam ini. Yang Yesus ini sebenarnya jujur. Bible ini sebenarnya jujur, menyampaikan fakta-fakta dan kisah-kisah Yesus dalam data sejarah itu. Yesus sebagai apa? Paling mentok di sini Yesus dikatakan itu sebagai nabi. Dia sosok rasul, Rasulullah, utusan Allah yang mulia, sosok orang soleh, orang baik. Dia nabi, ya. Dia pendakwah, dia guru, teacher, ya. Dia tuan yang dihormati. Dia bukan Tuhan. Dan dia dengan adanya kisah-kisah seperti ini jelas sekali bahasa Jawanya itu ceto wolo-wolo. Kalau bahasa Cina apa? Ceto wolo-wolo itu. Ceto wolo-wolo itu apa? Ini terang benderang gitu kan. 非常清楚. Itu. 非常清楚. Coba diulangi agak keras apa itu? 非常清楚. Terang benderang. Sudah ceto wolo-wolo, terang benderang. Ayat ini menjelaskan. Ayat-ayat seperti ini mengajarkan, Yesus mengajarkan kepada kita semuanya, dan dia menunjukkan, aku ini Rasul, aku ini Nabi, aku bukan Tuhan. Di Bible ini tidak ada satupun ayat yang Yesus sendiri mengatakan bahwa aku Yesus, aku adalah Tuhan, atau aku Yesus, aku adalah Allah. Tidak ada, tidak ada. 100% tidak ada. Adanya yang kisah-kisah seperti ini. Nah, Cici ada komentar lagi sebelum kita akhiri? Paling sih sebenarnya ayat-ayat seperti ini, kadang-kadang itu memang ada sekali 2 kali itu dipenggal. Jadi ayat-ayatnya dipenggal, nggak seperti yang kita, misalnya kita baca dari ayat 12 sampai ke 14. Orang-orang Kristen itu kan suka, biasanya kalau pengalaman saya dulu di gereja, biasanya mereka suka mengambil satu buah ayat. Contohnya, Yesus mengutuk pohon ara. Itu diterjemahkan bagi orang-orang Kristen itu bukan sebagai menunjukkan sifat kemanusiaan Yesus. Tapi mereka memasukkan doktrin kepada gini. Jesus is a wrathful God. Adalah Tuhan yang maha wrathful. Apa ya wrathful bahasa Indonesia? Apa bahasa Indonesia wrathful? Tuhan yang furious, istilah pemarah. Wrathful. Karena kan Tuhan itu kan maha kuasa, maha power. So it's also a very wrathful God gitu loh. Jadi apa yang Tuhan lakukan kepada pohon ara ini, kalau berdasarkan doktrin saya dulu di Kristen, saya udah pernah dengar beberapa kali nih khotbah-khotbah tentang pohon ara. Jadi ini bukannya untuk menunjukkan kepada orang-orang Kristen ataupun saudara-saudara kita semua bahwa Yesus adalah manusia, tapi mereka menunjukkan bahwa Yesus itu saking kuatnya bisa mengutuk pohon ara. Nah, kita diajarkan jangan sampai kita menjadi pohon-pohon ara tersebut yang dikutuk oleh Yesus. Jadi mereka men-twist the fact gitu loh.
Itu kenapa mungkin orang-orang Kristen di luar itu tidak akan bisa kayak fully understand, terus kenapa? Emang salah Yesus untuk lapar? Kan Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Karena di doktrinisasi mereka adalah Yesus layak untuk marah. Karena Yesus is a wrathful God, is a very powerful being. Wajib untuk marah. Nah, bagi orang-orang yang sudah terdoktrin seperti begitu, pertanyaan selanjutnya bisa dipertanyakan pada mereka adalah begini. Kalau Yesus semarah itu, kenapa marahnya harus sama pohon? Oh iya. Iya kan? A very wrathful God, kenapa harus marah sama pohon? Terus kita harus kembalikan lagi. Yesus itu apa saja sih yang diciptakan dia sampai seekor pohon, sebatang pohon itu layak untuk dimarahi oleh Yesus. Yang indikasinya dikatakan oleh orang Kristen a very wrathful God. Terus kenapa kita dan pohon itu, manusia dan pohon itu derajatnya beda jauh. Manusia itu salah satu makhluk yang paling sempurna, hampir mendekati ciptaan gambaran Allah. Disesuaikan kan, memang kita tuh ada salah satu the most perfect, even malaikat tuh tidak diberikan sesempurna manusia. Betul? Masa iya kita disamain sama pohon? Itu sih lebih kayak key pointnya untuk mendobrak seperti doktrin-doktrin dari gereja-gereja. Karena banyak Pak Ustadz, doktrin di gereja itu mereka tidak menekankan bahwa pada sifat kemanusiaannya Yesus, tapi mereka menekankan ya Yesus itu sangat layak untuk marah. Dan kita istilahnya anak-anak dombanya memang harus bisa tunduk dan mengikuti kemauan Yesus, perintah-perintah Yesus. Kalau tidak, kalian akan menjadi seperti pohon ara ini, dikutuk. Oh, begitu. Yang menjadi titik poin itu justru bukan Yesus lapar, bukan. Yesus enggak lupa musim buah ara, Yesus tidak tahu kalau di depannya itu nggak ada buahnya. Bukan titik poinnya itu ya. Titik poinnya adalah pohon ara jangan pernah jadi seperti pohon ara. Begitu? Betul, istilahnya jangan pernah kalian menjadi seperti pohon ara. Jadi memang doktrinisasi dari pihak kekristenan itu sangat-sangat pintar mentwisting people's point of view. Nah, point of view itu pasti kita balikin lagi. Kalau begitu, masa kita sama pohon ara satu level? Itu pertanyaan terbesarnya. Saudara, itu yang perlu teman-teman kita, mungkin bagi teman-teman yang sudah murtad atau bagaimana, jangan sampai dialihkan pendapatnya dengan pendapat-pendapat orang. Itu kenapa, like I said many times ya, kalau memang mau belajar itu, belajarlah memang dari skriptusnya istilahnya. Belajar dari tulisan, belajar dari buku. Jangan belajar minta menghadap ke pendeta. Pendeta itu pasti berusaha untuk memutar. Iya, membelokkan. Dibelokkan dia. Even poin yang sama, kayak yang saya bilang. Saya sama Pak Ustadz bisa menceritakan dua point of view yang sangat berbeda. Padahal ayatnya sama. Saya misalnya sebagai jemaat yang ngangguk, oh iya. Iya, pasti ikutin kan. Kamu jangan jadi pohon ara ya. Gitu. Oh, iya. Apalagi sudah ditakut-takutin, Tuhan pohon ara saja bisa dikutuk. Tapi kan kalau kita udah bawa pulang ya, coba kita mikir lah. Ini pohon ara, ini saya. Apa salah saya? Emang saya sama kayak pohon ara ditunjuk dengan Yesus? That's point. Itu poin utamanya. Itu kenapa bagi orang Kristen ataupun teman-teman kita murtad yang sudah murtad, coba dipelajari kembali Bible-nya, dibaca aja sendiri di rumah, direnungkan sendiri, dibaca sendiri dengan baik-baik. Yakin kalau memang ada hidayah atau memang ada keterbukaan hati, itu akan jauh lebih membuka pikiran mereka dibanding mereka memvalidasi itu kepada pendeta. Karena setiap kali mereka memvalidasi kepada pendeta, pendeta itu akan belokkan lagi mereka ke arah yang lain. Begitu. Kemampuan mereka bersilat lidah tuh jujur memang tinggi. Tinggi banget. Kecuali kita benar-benar memperhitungkan arah-arahnya, susah. Bisa membedakan mana yang asli, mana yang enggak. Yang mereka baca asli. Arahnya yang salah. Begitu. Nah, seandainya Cici Jesslyn malam ini masih menjadi Kristen, lalu dengan adanya membaca kisah ini, Cici menjawab kepada saya, jangan salah, Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia. Lalu saya bertanya, lalu kayak begitu berarti ada saklarnya dong. Kapan saklar Yesus jadi Tuhan? Kapan saklar Yesus jadi manusia? Ayo coba, gimana jawabnya? Kalau sebagai Kristen, saya akan jawabnya, yaitu tergantung kehendak Yesus, karena kita tidak bisa mengatur-ngatur Tuhan. Siapa kamu untuk mengatur-ngatur Tuhan? Nah, saklarnya kapan? Harus sesuai dengan kemauan Yesus. Kalau kita tanya pendeta juga, pendeta pasti bilang, Yesus itu Tuhan. Dia bisa saat kapanpun juga untuk memutuskan melakukan apapun. Jadi kita tidak berhak untuk mengatur Yesus ataupun mempelajari Yesus. Karena Yesus adalah sosok being yang tidak bisa dipelajari atau tidak bisa kita bayangkan. Istilah pola pikir Yesus mau bagaimana saklarnya, kapan jadi Tuhan, kapan jadi manusia, memang akan didoktrin ke arah tidak bisa. Itu hak
prerogatifnya Yesus. Berarti di kisah ini saya bertanya kepada orang Kristen nih. Iya. Ini misalnya orang Kristen nih, ya. Saya tanya pada Cici masih Kristen misal. Berarti dalam kisah ini Yesus ini kedudukannya sebagai manusia. Sebagai Tuhan, saya akan bela sebagai Tuhan. Lah, tapi ini lapar. Iya, Tuhan bisa berkehendak bagaimanapun juga kan, karena dia 100% manusia. Lah, tapi ini sebentar. Kalau lapar berarti dia bukan Tuhan. Dia lupa musim, ya. Dia nggak tahu, dia kejauhan ternyata itu pohon nggak ada buahnya, atau matanya itu terbatas ya, kemampuan mata melihat dia terbatas. Dia bukan Tuhan, berada dalam keterbatasan yang sangat-sangat ini manusiawi sekali. Berarti dia bukan Tuhan di sini kisahnya. Ya karena saklarnya sedang jadi manusia, tapi nanti dia akan kembali menjadi Tuhan. Nah, ketika Yesus menjadi manusia, berarti titahnya bukan titah Tuhan berarti. Bukan. Tapi sifatnya tetap sifat Tuhan karena Yesus tetap 100% Tuhan. Kapan ini disebut firman, kapan disebut bukan firman? Nah, itulah kenapa perlu diperlukan iman. Jadi iman itu yang mengubah firman itu jadi benar. Iman itu berperan di situ. Jadi apapun yang Yesus katakan akan menjadi benar ketika itu ada iman. Oke, terima kasih banyak Bu Pendeta. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yesus tetap menjadi titik krusial hingga perdebatan ini berakhir, karena pertanyaan tentang haus dan lapar tidak pernah benar-benar sirna dari benak yang menyimak. Dialog ini bukan soal siapa paling lantang atau siapa paling dihormati, tetapi tentang keberanian menjawab pertanyaan mendasar dengan jujur dan konsisten. Apakah ketuhanan dapat berjalan seiring dengan sifat-sifat manusia tanpa menimbulkan kontradiksi? Atau justru disinilah letak ujian terbesar iman? Perdebatan ini meninggalkan kegelisahan intelektual yang sulit diabaikan dan memaksa siapapun untuk berpikir lebih dalam.